Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama kami dari anggota Matsar CPNS kelompok 4 angkatan 12, yaitu bersama saya sebagai MC Dewa Pitasari dan juga narasumber-narasumber yang hebat dan keren ini. Yang pertama ada dari Kang Gagah, Berazan Novik dari Dinas Perhubungan. Saya hai Kang. Iya, baik. Jangan lupa on mic-nya ya Kang. Oke, sip. Nah, lalu yang kedua ada pembicara dari Kang Rian. Krisna itu dari Dinas Penanaman Modal ya. Yang Ya, satu betul. pintu. Lalu yang terakhir itu ada dari Dinas Pendidikan ya, yaitu Kang maaf Teh Pipi Rosaliana. Maaf ya Teh tadi disebut Ah, Kang. Iya, baik. aman, aman. Nah, saat ini tuh kita mau membahas isu terkini yaitu terkait SPBE, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik nih. Tentunya elektronik saat ini digitalisasi itu sangat penting ya bagi kita semua. Nah, tapi bukan itu saja, SPBE ini juga eh, sistem birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan transparan dan akuntabel begitu bagi kita semua. Nah, lalu untuk mengenal lebih dalam nih tentang sistem SPBI ini telah hadir narasumber yang telah saya sebutkan tadi. Mari kita simak penjelasan dari masing-masing narasumber yang keren-keren ini. Nah, yang pertama ada dari Kang Gagah Brajanovic. Mangga Kang, bagaimana tanggapannya terkait SPBI ini? Ya, silakan Kang. Iya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Gagah Brasnovic, biasa dipanggil Gagah. Saya bertugas di bidang lalu lintas jalan sebagai bagian dari yang mengurus IT di sana. Dalam saya membahas dari sisi teknis bahwa memang penerapan SPBI ini memiliki tantangan tersendiri. Pertama, soal integrasi aplikasi. Di banyak instansi, termasuk di saya juga rasakan waktu itu pernah di program, masih ada banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri atau istilah ininya silo. Nah, kondisi ini tuh membuat data tidak terhubung dengan baik sehingga menyulitkan pengambilan keputusan berbasis data yang padahal tujuan itu SPB justru untuk menyatukan sistem agar lebih efisien. Kedua, tantangan besar lainnya adalah keamanan data. Kita tahu bersama Hmm. pada tahun 2024 BSSN Badan Siber Sandi Negara mencatat lebih dari 74 juta anomali trafik hingga bulan Mei tahun 2024 dengan mayoritas 59% adalah aktivitas malware dan trojan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa selain membangun sistem, kita juga harus memperkuat perlindungan data pribadi dan keamanan infrastruktur digital. Selain itu, literasi digital ASN juga perlu diperhatikan. Tidak semua pegawai bisa dengan sistem elektronik, ada yang masih kesulitan beradaptasi dengan aplikasi baru, sehingga memerlukan pendampingan dan berkelanjutan. Kalau melihat dari data indeks literasi digital yang dikeluarkan oleh Komdiki tahun 2002 menunjukkan bahwa rata-rata nilai literasi digital kita masih di angka moderat, yaitu di 34 di 3 hingga menuju 3,5 yang ini si si angkanya tersebut dari 1 sampai 5. Nah, namun kami juga melihat ada banyak peluang inovasi di Jabar contohnya sudah mulai diterapkan sistem single sign-on untuk mengakses banyak layanan Jabar dengan satu akun. Kami juga mengembangkan dashboard monitoring agar pimpinan juga bisa melihat data pelayanan PJU secara real time. Nah, inovasi-inovasi ini diharapkan dapat membuat layanan publik menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Jadi, dari perspektif teknis, kuncinya ada pada 3 hal. Integrasi sistem, penguatan keamanan, dan peningkatan kapasitas SDM. Nah, kalau ketiga aspek ini sudah berjalan dengan baik, saya yakin SPB akan benar-benar menjadi fondasi birokrasi digital yang kuat. Terima kasih, TDW itu dari saya. Wah, sangat keren Dari situ, penjelasan dari Kang Gagah nih, dari perspektif dari Dinas Perhubungan ya. Nah, selanjutnya tak perlu berlama-lama, kita langsung ke narasumber kedua, yaitu ada dari eh, dari Kang Brian Krisna ya Ya, tadi. betul. Kalau kata- Betul, betul. Oh iya, baik. Nah, Ya mohon maaf Kang, tadi saya agak bingung nih. aman, Teh Pipi dulu aman. atau Kang Brian dulu gitu ya? Ternyata Kang Brian dulu. Ya, mangga Kang, Boleh. dilanjutkan dulu. Kalau saya perkenalkan, saya juga nama Brian Krisna. Saya menjabat sebagai peranata komputer di DPM PTSP Provinsi Jawa Barat. Saya sekarang membahas tentang implementasinya di lapangan dari perspektif unit kerja yang saya rasakan langsung bagaimana penerapan SPB itu dijalankan dalam keseharian organisasi. Kalau soal nilai SPBE sepertinya masih belum bisa dibagikan secara spesifik, tapi kalau dilihat dari bagaimana giatnya kegiatan
POTS pembagian NIB di dinas kami, pelayanan publik itu udah sangat optimal. Ini menunjukkan bahwa DPM PTSP itu udah berada di jalur yang benar, meskipun sebenarnya masih banyak ruang untuk perbaikan. Antara lain nih misalnya contohnya kayak infrastrukturnya masih kurang, kayak terutama jaringan dan server kan butuh mengakses internet ya, apalagi kalau misalnya ke Garut, ke Pangandaran itu agak susah, internetnya itu susah. Terus literasi digital ASN-nya juga menjadi tantangan karena nggak semua pegawai memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan sistem elektronik. Juga bagaimana cara berbicara yang baik dari ASN ke masyarakat mengenai sosialisasi sistem elektronik. Sebab nggak semua masyarakat apalagi di kabupaten, di desa itu punya gawai yang memadai untuk mengakses ini. Namun di balik tantangan tersebut, saya juga melihat banyak peluang nih. Dengan adanya SPBE, banyak proses administrasi yang tadinya manual tuh jadi bisa dipangkas, jadi lebih cepat, jadi lebih transparan. Selanjutnya yang ingin saya atau misalnya teman-teman di DPM PTSP dorong adalah inovasi dalam penyederhanaan layanan. Itu yang ingin dikembangkan selanjutnya. Jadi kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa membangun kolaborasi antara lintas bidang dan memastikan seluruh ASN di instansi kami itu memiliki komitmen yang sama. Begitu, Teh Dewi. Ya baik, terima kasih. Ini penjelasannya sangat keren ya dari Kang Brian Krisna dari DPM Dinas Penanaman Modal. Dan Ya. tadi itu Kang Brian menyatakan bahwa memang sangat betul ya, sangat penting tentang penyederhanaan dari SPB ini gitu ya, terkait ke depannya dan koordinasi terhadap lintas sektor yang lain. Nah, selanjutnya ada dari Dinas Pendidikan nih yang paling cantik narasumbernya ada dari Teh Vivi Rosaliana. Mangga Teh, gimana dari Ya, perspektif Dinas Pendidikan? oke, terima kasih Teh Dewi. Eh, Perkenalkan, nama saya Vivi Rosaliana. Saat ini saya bertugas sebagai fasilitator pemerintahan di Dinas Pendidikan. Mungkin untuk dalam konteks SPBE, mungkin saya ingin memperjelas dulu tentang gambaran umumnya. Peran kami sebagai fasilitator tentunya ingin memastikan agar kebijakan dan perencanaan digital yang digadang-gadangkan oleh Smart Governance di instansi selaras dengan strategi nasional. Di sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, secara sederhana itu adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan besar adalah membangun birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Jadi selaras dengan core values ASN berakhlak. Sekaligus juga dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik tentunya bagi masyarakat. Karena mengingat kita adalah pelayan untuk masyarakat ya. Dan kalau kita melihat data, berdasarkan data dari Kementerian Pan-RB, rata-rata indeks XPBE nasional tahun 2022 berada di angka 2,34 dari target kita 3,0. Yang artinya sebenarnya tuh sudah dalam kategori baik. Tapi ya kita nggak boleh berpuas diri kan. Jadi kita harus bekerja keras untuk mencapai target maksimal yaitu 3,0. Agar kita bisa naik kelas juga menjadi birokrasi digital yang terintegrasi penuh. Pemerintah juga saat ini sudah memiliki roadmap SPBE untuk tahun 2022 sampai tahun 2024 yang menargetkan layanan publik tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Jadi kita berintegrasi saling terhubung seperti itu. Jadi bagi instansi SPBE ini juga sangat besar tentunya, tidak hanya Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan maupun DPM PTSP. Yang pertama, integrasi adalah antar unit kerja sehingga mengurangi duplikasi aplikasi yang selama ini sering terjadi masalah. Jadi kadang-kadang ada duplikat aplikasi sehingga salah satu aplikasi jadi tidak maksimal, gitu kan. Terus selain itu juga yang kedua memudahkan pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas karena semua proses menjadi lebih transparan. Dan yang paling penting adalah dampak langsungnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Contohnya kalau dulu kita ngurus layanan nih, kita harus datang, nunggu dengan waktu yang lama, membutuhkan ongkos tentunya. Nah, dengan SPBE ini diharapkan masyarakat bisa mengakses secara daring, hemat waktu, hemat biaya, dan lebih transparan. Contohnya jika di Dinas Pendidikan adalah pada saat penerimaan proses murid baru yang kemarin sudah kita jalankan di bulan Juni, tentunya dengan pendaftaran jadi lebih transparansi ke masyarakat. Jadi mereka agar mengetahui kira-kira peserta didik atau anaknya masuk atau tidak, terus
apabila tidak masuk ke dalam beberapa kategori yang penerimaan murid baru itu, mereka bisa tahu ya masuknya itu posisinya ada di mana seperti itu. Tentunya juga dari SPBE yang sudah diterapkan di lapangan sampai dengan saat ini masih banyak pembaharuan-pembaharuan ya karena tentunya masih ada beberapa kendala baik teknis maupun non teknis. Untuk itu mungkin nanti bisa eh, kita sebagai pelayan masyarakat tentunya bisa menerapkan SPBE memperbaharui lagi, lebih meningkatkan kualitasnya lagi dari sudut pandang masing-masing unit kerja biar bisa berguna bagi kita untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan kerja kita sehari-hari seperti itu, Teh Dewi. Terima kasih. Iya, baik. Wah, sangat keren penjelasannya dari Teh Vivi. Ya, betul sekali. Tentunya kita sebagai ASN ya, Aparatur Sipil Negara, tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat begitu ya. Karena kita juga di sini melayani, bukan dilayani. Begitu ya, Kang Teh. Nah, Betul sekali. tentunya juga SPB ini sangat menghemat biaya, ya, sangat efisien. Tentu Hmm, bagi masyarakat juga sangat memudahkan begitu ya. Mm-mm. iya. Nah, tak perlu berlama-lama, tadi kita sudah mendengar nih pemaparan yang keren dari masing-masing instansi, dari Kang Gaga, Teh Vivi, dan juga Kang Brian. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab nih Kang Teh. Saya ingin tahu lebih dalam, ada pertanyaan nih bagi Kang Akung dan Mbak Teh, bagaimana ya cara memastikan nih SPBE tetap berjalan meskipun ada pergantian pimpinan, karena tentunya seperti yang kita tahu, ketika ganti pimpinan, ganti kebijakan gitu ya biasanya. Nah, tapi caranya gimana ya SPB ini tetap berjalan ke depannya gitu walaupun ganti pimpinan. Ya, terima kasih. Enggak dari Kang Gagah Mungkin dulu, saya sambil ngecas hand laptop dulu ya. Iya, Iya, dari enggak saya dulu dari ya. Kang Gaga. Dari kalau saya ngelihat dari sisi teknis itu agar kita memastikan SPB tetap berjalan meski ada pergantian pimpinan adalah dengan keberlanjutannya eh, standarisasi sistem dan dokumentasi yang jelas. Terus terakhir untuk faktor yang paling krusial adalah saya melihat teknologi ini sebagai fondasi. Karena tanpa infrastruktur yang keamanan kuat, layanan tidak akan bisa berjalan dengan stabil. Tadi itu sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Gaga buat jawabannya. Nah, saya juga ingin mendengar nih pendapat dari Teh Pipi. Gimana Teh Pipi terkait hal ini? Kalau dari saya sih sebenarnya untuk penerapan SPBE agar tidak berubah dengan seiringnya pergantian pimpinan, yang penting kita udah punya poin-poin besarnya ya, kita sudah punya roadmap-nya. Jadi diharapkan apabila ada pergantian pimpinan, kita hanya menambahkan masukan baru untuk menginovasikan lebih besar lagi. Jadi bukan mengganti yang sudah ada, tapi memperbaharui yang sudah ada jadi lebih baik lagi. Jadi kita bisa berhasil meningkatkan bahkan sampai dengan capaian kita yaitu di 3.0. Seperti itu sih Teh. Ah, baik, terima kasih dari Teh Pipi jawabannya. Nah, terakhir kita ke Kang Brian Krisna. Bagaimana nih Kang dari Kang Brian Krisna terkait hal ini? Begitu Kang. kalau menurut saya misalnya pergantian pimpinan itu perlunya komitmen banget di organisasi karena nggak cuma menyasar ke individu ya. Terus yang kedua adalah faktor SDM itu adalah faktor yang paling penting karena sistem secanggih apapun nggak akan bermanfaat kalau misalnya orangnya nggak siap. Menurut saya kayak gitu sih. Iya, betul sekali. Tentunya SDM ya, sumber daya manusia itu sangat berperan penting dalam keberlanjutan dari sistem tersebut. Kalau misalnya sistemnya bagus, tapi SDM menjalankannya itu nggak bagus, ya tetap aja ya nggak bisa jalan gitu ya, Kang. Betul, Terima betul banget, kasih betul nih banget. buat, iya betul banget ya kayak gitu. Nah, terima kasih nih buat jawabannya dari narasumber yang keren ini, dari Kang Gaga, dari Teh Pipi, dan juga dari Kang Brian. Terima kasih atas jawabannya. Ada juga sesi diskusi kita yang berjalan sangat baik ya, dan juga kita bisa menyerap ilmu baru nih tentang SPBI ini, tentunya bagi masyarakat, halayak dan umum gitu ya. Nah, karena kita tak berlama-lama, saya juga ingin menyimpulkan terkait hal yang sudah kita bicarakan tadi, intisarinya gitu ya kan Teh. Dan juga bagi para pendengar yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya SPBE ini tentunya sangat penting bagi kita semua. Dan juga SPBE itu bukan hanya sekedar teknologi gitu ya, tapi tentang bagaimana nih cara kita membangun
Birokrasi digital yang efektif, efisien, dan juga akuntabel. Itu tentunya sangat penting ya. Yang kedua, tadi juga ada pertanyaan gimana nih? Misalnya ada pergantian pimpinan, tapi yang terpenting itu ada regulasi yang jelas dan komitmen budaya organisasi serta kerja yang mendukung, SDM yang mendukung tadi gitu ya. Nah, yang ketiga, tentunya keberhasilan dari SPBI ini sangat penting. Ditentukan dari tiga faktor utama. Yang pertama itu tadi ada dijelaskan dari teknologi yang andal, dari Kang Brian tadi sebutkan harus ada SDM yang kompeten gitu ya Kang. Dan juga ada budaya kerja yang adaptif. Tentunya itu juga sangat penting. Jadi ke depannya kita semua tentu berharap program ini tidak hanya sekedar di atas kertas, tetapi juga benar-benar hadir dan dijalankan di tengah masyarakat. Nah, tentunya hal ini juga akan meningkatkan kepuasan dari layanan yang kita berikan kepada masyarakat dan juga memperkuat kepercayaan publik. Tentunya kita sebagai seorang ASN sangat membutuhkan kepercayaan publik ataupun masyarakat terhadap kinerja kita gitu ya. Kan sekarang kalau di media sosial suka ada PNS mah makanya gaji buta suka main game terus gitu Waduh, ya di waduh, kantor. waduh. Itu mah iya kan suka gitu ya. Ya, Jadi parah, tentunya parah, parah. dengan iya tentunya dengan kita menunjukkan kinerja kita kepada halayak umum, kita bisa membuktikan bahwa kita tuh benar-benar bekerja gitu loh untuk mereka dan juga melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Karena tentunya fungsi kita yaitu sebagai pelayan masyarakat begitu ya Kang Teh. Dan Betul. juga sebagai pemersatu dari semua bangsa ini, rakyat ini begitu. Dan juga saya harapkan ke depannya ini juga akan tetap berjalan sebagai ini dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada para pembicara yang sangat luar biasa hari ini yang telah hadir. Ada dari Kang Gagah dari dari Dinas Perhubungan, ada dari Teh Pipi dari Dinas Pendidikan dan juga dari Kang Brian dari Dinas Penanaman Modal begitu ya Kang. Ya, terima kasih banyak. Saya juga mendapatkan ilmu baru dan juga tentunya pendengar kita mendapatkan ilmu baru juga begitu ya terkait SPBI ini. Nah, penutup dari saya, mari kita bersama-sama wujudkan birokrasi digital Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan juga memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di sesi podcast berikutnya. Terima kasih dari saya dan juga terima kasih bagi para pembicara yang keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah dulu, warahmatullahi Kang. wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, terima kasih.